Daun salam di atas meja makan, buat bumbu masakan kini. Salam dan hormat saya haturkan buat pemirsa yang ada di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Tidak ada kata yang paling indah yang selalu kita ucapkan di siang yang berbahagia ini kecuali ucapan atau kalimat alhamdulillah, merupakan kalimat pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit yang membahayakan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbubun fihi ma kasirun minan nas. Bahwa ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia itu? Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Tatkala kita dalam keadaan sehat, kadang kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sehat kita sering terlena dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita, karena mereka merasa diri kita sehat sehingga waktu kita pun habis untuk kerjaan kita. Hadir rahimakumullah, bekerja tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita bekerja diperintahkan oleh Allah dalam rangka kita mencari nafkah yang halal. Akan tetapi di saat kesehatan yang kita miliki, jangan sampai kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah yang punya tugas untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Hadir rahimakumullah. Kalau kita sudah dikasih sakit oleh Allah, baru kita akan sadar. Pada saat kita dalam keadaan sehat, justru kesehatan itu malah kita gunakan untuk maksiat, untuk perkara-perkara yang justru perkara tersebut mendatangkan kehinaan bagi kita. Maka inilah kesempatan bagi kita. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal nanti pada saat kita sudah dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakit kita akan menyesal. Iya ya, kenapa pada saat sehat dulu ibadah saya tidak maksimal? Baru kita menyesal pada saat itu. Rahimakumullah. Maka kesehatan inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Rahimakumullah. Gunakan waktu kita untuk sibuk ibadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Waktu kita gunakan untuk bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah.
Maka Syekh Ibrahim bin Adham di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwa as-sihhatu la ya'rifu qadruha ilal mardu, bahwa kesehatan itu tidak kita bisa nikmati pada saat kita sudah dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pada saat kita sudah dikasih sakit oleh Allah kita akan sadar, oh ternyata sehat itu mahal. Orang yang sakit dia akan berpikir pengen berobat, pengen sembuh dari sakitnya. Berapapun obat yang dia tebus, berapapun biaya yang harus dia keluarkan, karena demi sehat, ingin dia sehat, maka dia akan rela mengorbankan apapun yang ada dalam dirinya. Uang cash kagak ada, motor pasti akan dia jual untuk kesehatan. Motor kagak ada, yang ada mobil, pasti dia akan jual pula. Demi apa? Demi mengobati penyakitnya agar dia sembuh. Apapun akan dia korbankan untuk kesehatan. Tapi kenapa pada saat dia dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang justru kesempatan di saat dia sehat tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak digunakan waktu sehatnya itu dalam rangka ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk memperbanyak amal soleh, rahimakumullah, maka penyesalan tidak akan datang di awal, yang justru penyesalan itu akan datang nanti di akhir, rahimakumullah. Kalau kita tengok, melihat di rumah sakit banyak orang-orang yang kesakitan, banyak orang-orang yang datang ke rumah sakit dengan tujuan dia pengen berobat agar sakitnya itu sembuh. Ada orang yang dia rela menjual rumah kendaraannya demi apa? Demi sehat, hadirin rahimakumullah. Dokter mengatakan, Pak, Bapak ini harus dioperasi. Biaya operasinya 200 juta. Apa yang terbetik dalam pikiran orang yang sakit tadi? Maka pasti walaupun biayanya sangat mahal operasi itu, maka dia akan berusaha untuk mencari biaya operasi tersebut. Bahkan dia akan rela menjual rumahnya, menjual kendaraannya demi kesehatannya. Subhanallah. Maka manfaatkan waktu sehat kita, rahimakumullah. Kadang kata Nabi, kesehatan inilah yang sering banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, rahimakumullah. Yang kedua, yang sering terlupakan oleh manusia adalah wal faragh, waktu luang kita. Yang pertama tadi kesehatan yang sering terlupakan oleh manusia. Yang kedua, waktu luang kita. Di saat kita menganggur, belum ada pekerjaan. Kenapa? Pada saat kita belum ada kesibukan, belum ada pekerjaan, waktu luang itu tidak gunakan kita untuk banyak-banyak ibadah. Rahimakumullah. Kesempatan itu bagi kita. Akan tetapi pada saat dia sudah ada banyak kesibukan, dia sudah bekerja, maka nanti kesibukannya pun akan bertambah. Kesibukannya akan bertambah. Sehingga ibadah akan menjadi kendor.
waktu untuk ibadah akan sedikit yang dia luangkan. Rahimakumullah. Karena apa? Karena kita sudah sibuk. Harusnya di saat kita masih ada waktu, belum ada kesibukan, maka itulah waktu kesempatan kita untuk banyak ibadah. Tapi pada saat kita sudah banyak kesibukan, sana sini, Masya Allah, maka ibadah kita pun waktunya pasti akan sedikit yang kita luangkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah sudah tidak bisa lagi. Pengen sholat ke masjid sudah tidak bisa lagi karena kesibukan kita, sehingga sholat jadi di rumah, sehingga sholat jadi sendirian pada saat kita sudah banyak kesibukan. Baca Al-Quran pengen 1 juz karena kita sibuk sehingga tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan 1 halaman, 5 ayat pun tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Pada saat waktu kita lenggang, belum ada kesibukan, maka bisa kita gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. 1 juz, 2 juz. Maka nanti kita akan menyesal. Hadirin rahimakumullah. Aduh, saya pengen sholat ke masjid berjamaah, tapi kesibukan saya sehingga menahan tidak bisa melakukan itu semua. Saya pengen baca Quran sehari 1 juz karena tidak bisa, karena kesibukan saya sehingga menghalangi saya tidak bisa melakukan amal tersebut. Baru penyesalan. Maka nikmat sehat, luangnya waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Pengangguran sibuk dengan penganggurannya sekarang. Apalagi orang yang betul-betul ada kesibukan, sibuk, lebih sibuk lagi dengan pekerjaannya. Subhanallah. Jangan sampai kesibukan kita, ingat, jangan sampai kesibukan kita melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita harus menjadi orang yang super sibuk. Tapi kesibukan itu jangan sampai kita melupakan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita luangkan waktu kita. Ketika waktu zuhur sudah tiba, kita berangkat sholat ke masjid. Tinggalkan dulu pekerjaan kita sementara. Maka waktu yang kita luangkan dalam rangka ibadah kepada Allah, 15 menit, 20 menit, ataupun setengah jam, maka waktu itu akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.